Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ramadan, NIM 210101117130143, mata kuliah Rekayasa Nilai dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi value engineering pada proyek State Road 826 Palmero Expressway. Baik, langsung saja saya mulai. Deskripsi proyek State Road 826 Palmetto Expressway memiliki panjang pekerjaan diperkirakan 6 mil. Dengan latar belakang, jalur State Road 826 adalah salah satu jalur yang paling sering dipakai sepanjang koridor Miami-Dade County. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menambahkan 2 jalur pada setiap arah di sepanjang koridor tengah. Tujuan dari proyek ini untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, serta mengurangi kemacetan dan menyediakan jalur alternatif sepanjang koridor State Road 826. Metodologi yang digunakan pada studi value engineering proyek ini adalah ada 3 tahap, yaitu prastudi, studi workshop, dan pasca studi value engineering. Yang pertama, prastudi terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, ulasan dokumen, pengumpulan informasi latar belakang tentang proyek, menyusun data proyek menjadi model biaya. Kemudian studi workshop, yaitu terdiri dari fase pengumpulan informasi, tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya, fase kreatif, tahap evaluasi, fase pengembangan, dan yang terakhir fase presentasi. Dan tahap yang terakhir adalah pasca studi value engineering, yaitu mempresentasikan laporan pada setiap tahap kepada owner dan membuat laporan akhir. Hasil studi value engineering yang dilakukan oleh tim value engineering mendapatkan 6 rekomendasi utama untuk proyek ini, yaitu yang pertama, memperhitungkan penggunaan lajur 4+1 dengan bahu jalan penuh pada jalur yang dikelola tiap arah. Kemudian yang kedua, dari jalan NW36 ke NW58, meluruskan kembali garis utama utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Kemudian yang ketiga, pada persimpangan I-75, pelurusan centerline harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu sepanjang 10-12 kaki. Kemudian, antara jalan NW74 dan jalan Okeechobee, perluasan jalur selatan ke barat untuk menyediakan bahu jalan sepanjang 12 kaki, dengan meluruskan kembali jalan masuk di jalan Okeechobee. Yang kelima, pada seksi 5 dibuat crowd dan striping sepanjang 11 kaki, untuk menghindari dampak pengerjaan ulang, juga perpanjang jalur ke utara lebih jauh ke selatan. Dan yang terakhir, menambahkan variabel batas kecepatan ke general purpose lane. Berikut penjelasan detailnya untuk rekomendasi pertama, yaitu memperhitungkan penggunaan lajur 4+1 dengan bahu jalan penuh pada jalur yang dikelola tiap arah. Alternatif yang dipilih adalah alternatif dokumen PDNI menunjukkan 2 manage lane dan 4 jalur umum selebar 11 kaki dengan lentang lebar median 12 kaki, itu sekitar 57% dari panjang proyek, hingga lebih kecil dari 4 kaki pada titik jepit tertentu, seperti jalur 103rd North NW. Daerah-daerah tertentu memiliki jalur tambahan untuk akses ke jalur yang dikelola, dan satu wilayah terdapat 2 manage lane dan hanya 3 jalur umum, yaitu area 103rd NW Street. Alternatif dari tim VE, yaitu untuk fase sementara, pemerintah dapat mengimplementasikan managed lanes tunggal 11 kaki dan dilanjutkan bahu jalan 12 kaki dari SR836 ke utara dari persimpangan I-75. Tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini, yang hanya membutuhkan pengecatan delineator dan infrastruktur tol. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah biaya awal yang rendah, dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan diferensial kecepatan dan jenis kendaraan, menyediakan aliran pendapatan awal 4 bulan setelah pemberitahuan lebih lanjut, mengurangi dampak ke area konstruksi jalan I-75 dengan mengisolasi melalui perjalanan pada gerakan terberat, itu timur ke barat, SR826, gerakan 2000, SR826 versus 13.000 I-75 volume. Memanfaatkan infrastruktur atau jalur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Namun kerugian dari rekomendasi ini adalah kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat. Kemudian, jalur terkelola tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan delineator bermasalah. Dari rekomendasi pertama ini, mengurangi biaya sekitar $5,36 juta minimum.
Berikut adalah gambar kerja dari rekomendasi yang pertama. Kemudian masuk ke rekomendasi yang kedua, yaitu dari jalan NW36 ke NW58, meluruskan kembali jalur utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Alternatif yang dipilih, alternatif dokumen PDNI menunjukkan pelebaran kecil SR826 baik dalam arah NB dan SD dari NW36 ke NW58 karena kendala right of way di kedua sisi. Kendala right of way akan mengurangi jarak yang tersedia untuk memperluas jalan untuk mendapat bahu jalan sepanjang 10 hingga 12 kaki di sepanjang managed lane. Alternatif PDNI menunjukkan bahu jalan 6 kaki di arah SB dan bahu jalan 8 kaki di arah NB. Di dekat pintu keluar NB ke jalan NW58, adanya bangunan akan mengurangi lebar bahu jalan yang ideal. Kemudian, tim VM mengalternatifkan jika pemerintah tidak menentukan right of way di sepanjang sisi timur NBSR 826, maka perataan center line dapat digeser sekitar 6 kaki ke timur untuk mendapatkan bahu jalan sepanjang 12 kaki ke arah SB. Jalan lingkar yang ada akan sedikit berkurang karena sebagian besar penataan dinding 10 kaki akan menggunakan area rumput yang ada. Tembok median yang ada harus dihilangkan dan diganti dengan dinding median tinggi. Keuntungan dari rekomendasi kedua ini adalah yang pertama, secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Yang kedua, operasi lalu lintas, aliran dan kecepatannya akan sangat meningkat. Yang ketiga, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, kemudian adanya pendapatan tambahan, dan yang terakhir, tiang yang dipasang di bahu jalan akan lebih mudah dirawat. Kerugian dari rekomendasi yang kedua ini adalah meningkatnya biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Kemudian rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur. Selanjutnya ada sedikit modifikasi pada jalan lokal karena untuk mengakomodasi pelebaran. Dan yang kerugian yang terakhir adalah rekonstruksi dinding median akan mengakibatkan dua pergeseran MOT tambahan, yaitu subface. Rekomendasi yang kedua ini memiliki potensial nilai tambah sebesar $1.282.000. Kemudian masuk ke rekomendasi yang ketiga, yaitu pada persimpangan I-75, pelurusan centerline harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu sepanjang 10-12 kaki. Alternatif yang dipilih adalah alternatif dokumen PDNI menunjukkan konstruksi yang signifikan di SR826 dan persimpangan I-75. Flyover dua arah dari I-75 ke SR826, SB, dan NB, satu jalur tiap arah, diusulkan bersamaan dengan rekonstruksi SR826 SB. Untuk menyesuaikan semua gerakan dan nilai yang terkait dengan persimpangan ini, penyesuaian SB digeser ke barat. Penyesuaian SB baru ini menempatkan beberapa jalur SB di atas kanal yang ada. Agar tidak mempengaruhi jalan lingkar, kanal akan dipersempit dan dinding akan ditambahkan di sepanjang dua tepi kanal. Hasil akhirnya dari jembatan layang I-75 di sepanjang median SR826 mengurangi lebar bahu bagian dalam di kedua arah menjadi hanya 4 kaki. Namun, tim VM mengalternatifkan seperti berikut. Perubahan kanal menjadi gorong-gorong dan alihkan penataan kembali jalur SB di atas gorong-gorong ke barat untuk meningkatkan bahu bagian dalam menjadi 10 hingga 12 kaki. Pergeseran ini tidak akan mempengaruhi jalan lingkar yang ada. Dinding bersekat 800 kaki di sepanjang dua tepi kanal yang diusulkan PDNI akan dipindahkan dan gorong-gorong 1.600 kaki akan dipasang. Pergeseran juga akan memungkinkan bahu di dalam dan luar NB ditingkatkan menjadi 10 hingga 12 kaki. Berikut keuntungan dari rekomendasi ini. Keuntungannya ada 3, yaitu meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10 hingga 12 kaki di semua arah lalu lintas dan untuk tiap jenis jalur. Kemudian operasi lalu lintas kembali akan sangat meningkat, sama seperti yang kedua tadi. Dan yang ketiga akan menambah pendapatan. Namun kerugian dari rekomendasi ketiga ini ada 4, yaitu akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, dapat mempengaruhi perizinan yang harus dikoordinasikan lagi dengan badan perizinan. Namun potensial nilai tambah dari rekomendasi yang ketiga ini adalah sekitar $3.428.000. Berikut adalah gambar kerja yang diajukan oleh tim VI.
Kemudian masuk ke rekomendasi yang keempat, yaitu antara jalan NW74 dan jalan Okeechobee, perluasan jalur selatan ke barat untuk menjadikan bahu jalan sepanjang 12 kaki dengan meluruskan kembali jalan masuk jalan Okeechobee. Alternatif yang dipilih, alternatif dokumen PDNI menunjukkan bahu bagian dalam dengan ketinggian 4 kaki untuk manage lane ke selatan dari utara NW74 Street ke selatan Okeechobee Road. Alternatif yang diajukan oleh tim VE adalah memperluas 8 kaki ke barat untuk membuat bahu jalan menjadi 12 kaki. Jalan di Okeechobee Road ke SR 826 SD perlu dimodifikasi seperti yang ditunjukkan pada grafik. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki hingga 12 kaki, memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Bahu jalan sepanjang 12 feet memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 feet. Kekurangannya ada peningkatan biaya dan peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi, namun memiliki potensial nilai tambah sebesar $7.632.000. Berikut adalah perhitungan perincian biaya dari rekomendasi keempat, yaitu tadi sebesar $7.632.372. Kemudian masuk ke rekomendasi yang kelima, yaitu pada seksi 5 buat crown dan striping sepanjang 11 kaki untuk menghindari dampak pengerjaan ulang, juga perpanjang jalur ke utara ke 5 jauh lebih selatan. Alternatif yang dipilih, batas proyek ini menunjukkan tumpang tindih dengan proyek yang konstruksi yang sedang berlangsung, yaitu proyek VIN nomor 2495811.521 dengan SR 826 seksi 5. Tumpang tindih antara NW7 Street dan NW25 Street pada SR 826. Departemen saat ini sedang bernegosiasi dengan tim joint venture untuk merevisi ruang lingkup pekerjaan bersama SR 826 untuk memodifikasi trotoar dan drainase untuk proyek manajemen yang akan datang. Modifikasi ini tidak termasuk perubahan pada friction course dan marka jalan. Konstruksi manage lane juga harus mengubah crown jalur jalan NB dan SP. Alternatif yang diajukan oleh tim VI adalah tim joint venture bagian 5 akan membuat friction course, mengubah lokasi crown, dan striping SR826 antara NW7 Street dan NW25 Street untuk mencocokkan konfigurasi akhir dari proyek jalur manajemen. Friction dan striping untuk manage lane tambahan akan ditentukan untuk sementara oleh marka trotoar. Selama konstruksi manage lane, jalur friction dan stripe terakhir pada lajur dan bahu tambahan akan diselesaikan oleh pemegang konsesi. Pertimbangan harus diberikan pada pemasangan struktur rambu lalu lintas yang dikelola oleh bagian 5 tim joint venture. Keuntungan dari rekomendasi kelima ini adalah satu, lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang. Kemudian pendapat publik yang kurang negatif dengan konstruksi boros yang terlihat dan dampak lalu lintas tambahan. Kerugiannya menggeser biaya pengerjaan ke bagian 5 saat ini dan ada upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Namun penghematan yang dilakukan oleh rekomendasi kelima ini adalah sebesar $940.000. Berikut gambar kerja yang diajukan oleh tim value engineering. Rekomendasi yang terakhir yaitu menambahkan batas kecepatan ke general purpose lane. Alternatif yang dipilih awalnya alternatif dokumen PDNI menunjukkan manage lane yang bervariasi pada kecepatan desain 60 meter per hour, kecepatan tercatatnya 55 meter per hour, dan kecepatan desain tujuan umum 60 meter per hour. Dengan kecepatan tercatat 55 meter per hour. Alternatif value engineering yaitu memanfaatkan batas kecepatan variabel untuk jalur tujuan umum untuk mengelola aliran lalu lintas di general purpose lane dengan lebih baik. Disarankan untuk memasang rambu batas kecepatan variabel sebelum memasuki segmen manage lane. 2 rambu dan di setiap interchange di setiap arah, 16 rambu. Negara-negara bagian lain telah memprakarsai penggunaan tanda-tanda kecepatan variabel untuk kendaraan transisi yang lebih baik melalui segmen padat dari jalan raya yang menekankan perjalanan yang lebih aman selama periode kemacetan, insiden, cuaca buruk, dan peristiwa tidak berulang lainnya. Keuntungan dari rekomendasi yang terakhir ini ada 3, yaitu meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum, peningkatan hasil yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil,
Dan yang terakhir, memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Kerugiannya, peningkatan biaya modal dan pemeliharaannya berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis, dan yang terakhir konsep baru untuk wilayah dan penerimaan dari publik sendiri. Rekomendasi ini memiliki potensial nilai tambah sebesar 2 juta hingga 5 juta dolar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.